selamat pagi anak-anak yang Ibu kasih dan Ibu banggakan. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Selamat pagi, Bu. Semangat, Bu. Bagus ya, semangat terus ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Ibu ya di pelajaran fisika. Nah, sebelumnya untuk membangkitkan semangat kita, Ibu mau minta tolong dulu nih sama kalian. Kalau Ibu bilang fun fisik, kalian jawab fisika asik. Begitu ya? Fun fisik. Fisika asik. Sekali lagi, fun fisik. Fisika asik. Wah, keren-keren sekali ini anak-anak Ibu. Semangat-semangat semua mau belajar fisika ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran fisikanya, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mohon berkat dari Tuhan ya. Nah, tolong untuk ketua kelas memimpin doa ya. Sulastri, tolong pimpin doa. Bu, marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Sulastri. Nah, apakah hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Oh iya, semua ya. Kalau Ibu lihat semua bangku terisi penuh ya, berarti semuanya hadir. Puji Tuhan ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi pada bab yang sama, yaitu bab fluida statis, yaitu materi hukum Pascal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap para siswa bisa menjelaskan bunyi hukum Archimedes, kemudian menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis hukum Archimedes untuk menyelesaikan persoalan fisika. Selain itu, pada pembelajaran nanti kita akan melakukan percobaan untuk menentukan gaya apung yang bekerja pada benda yang tercelup. Kemudian dari data hasil percobaan kita analisis, kemudian kita akan presentasikan hasilnya. Nah, sebelumnya di depan Ibu itu punya akuarium berisi air ya. Ibu mau minta tolong sama salah satu dari kalian untuk demonstrasi bersama Ibu di depan. Nah, jadi Ibu memiliki akuarium berisi air. Ibu minta tolong Dian untuk menekan bola ini ya. Ditekan secara perlahan sampai akhirnya semua bagian bola itu tenggelam. Lalu setelah semua bagian bola tenggelam, kamu lepaskan. Apa yang terjadi pada bola itu? Nah, coba ya. Apa yang terjadi, Dian? Apa yang kamu rasakan? Makin saya celup, makin terasa berat, Bu. Oh, gitu ya. Lalu ketika dilepaskan bagaimana? Mental, Bu. Bolanya mental. Oh iya, benar sekali ya. Jadi ketika kita menekan bola, semakin dalam itu semakin berat, terasa berat. Dan ketika kita lepaskan, bola tersebut akan terlempar ke atas ya tadi. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa ya penyebab benda tersebut bergerak naik ke atas? Nah, Dipengaruhi oleh volume. oh, bagus sekali ya, Nurdesiana. Wah, dari demonstrasi itu ternyata dia bisa menemukan bahwa ketika bola dicelupkan semakin dalam, terasa gaya angkatnya atau gaya ke atasnya itu semakin besar. Oke, kalau
yang di barisan belakang tadi tidak terlihat, Ibu bisa tampilkan lagi ya videonya, kira-kira seperti ini loh demonstrasi tadi di depan. Apakah terlihat yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Nah, lihat ya. Ya, perhatikan bahwa bola ini ketika ditekan semakin ke dalam, gaya angkatnya semakin besar. Nah, begitu ya. Jadi, ketika bola ditekan semakin ke dalam, maka gaya angkatnya semakin besar. Lihat ya, panah gaya angkatnya ini ke atas. Karena melawan berat dari bola tersebut, serta melawan gaya yang kita berikan. Nah, benar sekali tadi yang disebutkan oleh Nurdesiana, bahwa dipengaruhi oleh apa sih gaya keangkat ke atas itu tadi? Oleh volume, Bu. Iya, volume benda yang dicelupkan. Nah, semakin dalam dicelupkan, volume bolanya semakin dalam, maka gaya atasnya semakin apa? Gaya angkatnya. Makin besar, Bu. Benar ya, berarti sebanding ya gaya ke atas dengan volume benda yang tercelup. Atau bisa disebut sebagai volume zat cair yang dipindahkan. Nah, sebelum bola itu dicelupkan kan di sini berisi air ya. Tapi ketika bola dicelupkan, maka air yang tadinya di sini itu kan dipindahkan. Nah, jadi volume benda yang tercelup itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau ajak kalian jalan-jalan naik kapal pesiar ya. Ada yang pernah naik kapal pesiar? Tahu nggak kapal pesiar itu seperti apa? Tahu, Bu. Tapi belum pernah naik, Bu. Belum pernah naik. Ada yang pernah naik? Aku dong, Bu. Pernah ke Singapura naik kapal Wah, pesiar. keren sekali ya. Bisa naik kapal pesiar. Nah, untuk yang belum kita lihat aja dulu ya dari sini. Ya, namun saat ini predikat kapal terbesar dimiliki oleh kapal pesiar Oasis of the City yang juga dijuluki Kupangnya dengan fasilitas yang eksotis dan paling lengkap. Kapal pesiar yang berukuran 5 kali lebih besar dibanding Titanic ini memulai pelayaran perdananya dari Denmark menuju Florida, Amerika Serikat. Kapal yang dibuat oleh 2.800 pekerja ini memiliki panjang 360 meter serta berat 225.000 ton. Kapal milik Royal Caribbean International ini mampu menampung 6.300 penumpang serta 2.100 kru kapal. The Floating City atau kota terapung dirancang dengan memisahkan badan kapal menjadi 2 bagian. Sementara di tengahnya terdapat taman hijau seluas lapangan bola yang ditanami ribuan tanaman eksotis. Berada di kapal ini membuat Anda tidak merasa sedang berada di lautan, tetapi seakan berada di rumah dengan fasilitas relaksasi. Kapal ini memiliki total 2.000 amfiteater Yunani kuno. Pada paling difavoritkan pengunjung adalah The Rising Tide Bar. Bar ini Nah, itu tadi video tentang kapal pesiar. Nah, dari video tadi, kira-kira apa yang muncul di dalam benak kalian ketika melihat sebuah kapal pesiar? Ada yang mau mengungkapkan? Saya, Bu. Iya, Yeyan? Kan tadi kalau dilihat dari video ya, Bu, ya kapalnya besar gitu kan. Terus di sana ada lapangan bola, ada juga kapal bisa masuk ke sana. Sudah itu ada rumah juga. Nah, dengan menampung orang sebanyak 6.000 lebih ya, kok kenapa tidak tenggelam gitu, Bu? Sedangkan kan ada juga kapal sejenis kapal peri kan itu sering terjadi kecelakaan atau apa. Nah, apakah itu ada desain tertentu atau bagaimana, Bu? Wah, bagus sekali. Ini pertanyaan dari Yayan ya. Kenapa ya kapal yang sebesar itu seperti kota terapung itu tidak tenggelam? Sementara sendok kalau kita masukkan ke dalam air, sendok aluminium kita masukkan ke dalam air itu dia tenggelam. Nah, di sini Ibu akan coba mendemonstrasikan lagi. Di sini Ibu punya mangkok yang terbuat dari aluminium dan balok yang juga terbuat dari aluminium.
Secara massa, mangkok ini kan lebih berat ya, lebih besar ya massanya daripada aluminium. Tapi bagaimana ketika kita celupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Mangkoknya bagaimana mangkoknya? Mangkoknya Ngapung, Bu. ngapung. Tenggelam. Nah, kira-kira karena apa ya mangkoknya terapung, tapi aluminiumnya tenggelam? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Salah tidak apa-apa ya, namanya lagi belajar, salah itu tidak apa-apa. Yang penting kalian berani mengungkapkan. Lebar, Bu, bawahnya lebar. Benar ya, karena bawahnya lebar. Ada yang lain yang bisa mengungkapkan? Kira-kira kenapa mangkok ini tidak tenggelam padahal terbuat dari aluminium? Bentuknya Bentuknya ya, bentuknya bagaimana ini di dalamnya? rongga. Berongga ya, Bu? Buat berongga. Kira-kira tujuannya apa ya dibuat berongga seperti ini? Kapal itu berongga nggak? Iya, Bu, berongga. Berongga ya. Nah, kira-kira kenapa dibuat berongga? Supaya apa? Tadi hubungannya dengan bola tadi loh. Ada yang bisa mengaitkan? Supaya volumenya besar ya, Bu ya? Iya, supaya volume air yang dipindahkan oleh badan kapal atau badan mangkok ini menjadi lebih besar, sehingga gaya angkatnya menjadi lebih besar juga. Itulah kenapa badan kapal dibuat berongga, supaya bisa memindahkan volume air yang lebih besar, sehingga kalau volumenya lebih besar tadi, bagaimana gaya angkatnya? Besar dong, Bu. Iya, semakin besar sehingga dapat menahan berat dari kapal tersebut. Nah, berarti kalau kapal pesiar, rongganya harus bagaimana kapal pesiar? Besar. Harus Iya, besar, harus Bu. sangat besar sehingga mampu menahan berat kota terapung tadi. Ya, oleh karena itu makanya kalau naik kapal pesiar tuh tidak bisa dari tepi pelabuhan karena rongganya terlalu besar ya. Jadi untuk naik kapal pesiar, Dian kemarin gimana waktu naik kapal pesiar? Apa langsung dari tepi atau? Aku ini, Bu, pakai kapal kecil dulu terus ke Iya, tengah-tengah. benar. Ya, Biasa, Bu, orang kaya. iya pakai kapal kecil dulu ya sehingga bisa mencapai ke kapal pesiarnya. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan naik kapal pesiar, sekarang kita mau jalan-jalan lagi. Mau ajak kalian ke perbatasan Israel, Palestina, dan Yordania. Mana itu? Lihat ya. Nah, lihat. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah terdengar. Hai Toppers! Yang memiliki tempat-tempat wisata yang bagus loh Toppers. Misalnya saja Petra, Akoba, Wadirum, Madaba, dan yang paling terkenal adalah Laut Mati. Meski banyak yang menganggap jika Laut Mati terletak di Yordania, rupanya Laut Mati adalah dalam air. Kandungan ya dengan mengoleskan Oke. Kalian sudah melihat videonya?
Itu tadi video apa ya? Ada yang bisa mengungkapkan isi dari videonya? Orang mengapung di laut mati, Bu. Iya, Bisa berenang sambil baca koran, Bu. bisa berenang sambil baca koran, terapung di laut mati. Lalu apalagi informasi yang bisa kalian dapatkan dari video itu? Main, Bu. Main rame-rame. Main rame-rame. Lalu perbedaan laut mati dengan laut yang lain? Tidak Garamnya, Bu. Ya, Bu, lebih Benar, tinggi. iya. Betul, kadar garamnya 8 kali lebih tinggi dari laut biasa. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang berenang di laut mati itu tidak akan tenggelam. Karena apa ya? Hubungannya dengan gaya ke atas tadi? Berarti semakin apa, maka semakin apa? Gaya apungnya, Bu. Gaya apungnya ke atasnya lebih besar kayaknya, Bu. Iya benar, gaya angkatnya atau gaya ke atasnya menjadi lebih besar ketika massa jenis fluidanya menjadi lebih besar ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang massa jenis ya. Jadi massa jenis air garam itu lebih besar daripada massa jenis air, sehingga gaya ke atasnya pun lebih besar ketika berada di air yang lebih asin. Nah, berarti dari video-video tadi, apa saja yang mempengaruhi gaya ke atas, anak-anak? Masa jenisnya, Bu. Massa jenis fluidanya, betul. Lalu Volume, Bu. Volume. volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Benar sekali. Nah, jadi gaya ke atas itu rumusannya adalah massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, ini ya. Karena gaya ke atas dipengaruhi oleh massa jenis fluida dan volume benda yang tercelup. Nah, massa jenis dikali volume itu adalah massa. Massa dikali gravitasi itu adalah berat. Maka gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini apakah kamu pernah gendong orang ketika berada di dalam kolam? Gimana kalau dibandingkan ketika menggendong orang lain di luar kolam? Ada yang punya pengalaman? Ada, Bu. Yahil, Bu, kawanku. Gimana rasanya? Enteng, Bu. Tapi kawanku jahil. Dicelup-celupinya kepalaku, Bu, di air. Iseng banget ya temannya. Ya benar sekali ya, ketika berada di dalam kolam itu terasa lebih ringan daripada berada di luar kolam. Mengapa ya seperti itu, Reynaldo? Kira-kira? Nggak mungkin ya, Bu, masanya berkurang, Bu, ya? Iya, nggak mungkin massa tubuh kita berkurang. Nah, itu tuh bukan karena massa tubuh kita berkurang, tapi karena ada suatu gaya yang mendorong benda atau yang mendorong kita yang arahnya berlawanan dengan arah. Iya, gaya apa tadi? Gaya apung, Bu. Gaya apung atau gaya ke atas. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kalian coba buka dari buku halaman 73. Coba baca bunyi hukum Archimedes itu apa? Malisa, buka bukunya halaman 73. Baik, Bu. Hukum Archimedes itu berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan, Bu. Benar sekali. Jadi itu ya. Jadi Archimedes itu mengatakan bahwa benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Jadi rumusannya juga bisa seperti ini. Nah, misalnya ketika di udara, massa berat bendanya 50 Newton. Ketika di dalam air, berat bendanya berkurang menjadi 45 Newton. Karena ada gaya angkat yang besarnya seberat fluida yang dipindahkan, yaitu 5 Newton.
Nah, sejak tadi kalian sudah menggali konsep-konsep hukum Archimedes ya. Sekarang kita akan membuktikannya dengan data-data real ya. Kalian akan mencari data-data apakah benar gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nanti kita akan melakukan praktikum. Bagaimana praktikumnya? Nah, simulasinya bisa kalian lihat di sini ya. Berarti kita memakai alat-alat ini langsung ya, Bu? Nah, di meja kalian sudah tersedia kan alat-alat untuk percobaan. Nah, nanti kalian langsung menggunakan alat-alat yang ada di depan kalian ya. Kalian sudah dibagi kelompok, sudah duduk per kelompok karena kita kan di lab ya, ini ya sekarang. Nah, jadi ini nanti praktikumnya seperti ini. Kalian ukur dulu berat benda ketika di udara berapa, lalu kalian celupkan bendanya ke dalam air. Beratnya menjadi berapa? Barokah jangan Bagaimana Dian? Barokah Bu rebutnya Barokah. Oh iya, jangan ribut Barokah, jangan hargai teman-teman yang lain. Nah, Iya, ketika Bu. di dalam air berapa beratnya, kalian catat semuanya ke dalam tabel pengamatan. Nah, kalau ini kan menggunakan simulasi ini kan datanya sudah pasti benar ya. Nah, coba kalian coba langsung menggunakan alat-alat. Kita akan membiasakan diri menggunakan alat-alat dan bereksperimen. Oke, untuk kelompoknya sudah Ibu bagi. Kelompok 1, Dian, Malisa, dan Reynaldo. Kelompok 2, Sulastri, Yayan, dan Arif. Kelompok 3, Kurnia, Nur Desiana, Barokah. Kelompok 4, Novilia, dan Ramadaniel. Nah, kalian kan sudah bawa laptop masing-masing ya. Silahkan akses di LMS petunjuk praktikumnya, lalu kalian praktekkan. Kemudian kalian masukkan data hasil pengamatannya ke dalam Excel yang sudah disediakan. Kemudian nanti Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bu, jelas, Bu. Kalau tidak, silakan bekerja dengan maksimal. Ibu beri waktu 20 menit ya. Silakan kerja dalam kelompok masing-masing, tidak usah pindah-pindah kelompok, berjalan ke sana kemari. Bagi tugas supaya tidak ada yang menganggur ya, bagi tugas karena aktivitas kalian selama praktikum ini Ibu perhatikan dan Ibu nilai sebagai nilai sikap dan keterampilan. Oke, silahkan bekerja. Jika ada kesulitan atau pertanyaan di tengah-tengah kegiatan, kalian boleh langsung bertanya pada Ibu. Yuk, semangat! Fun fisik! Kasih. Oke, silakan bekerja. Semangat semuanya. Bu, mau tanya. Iya, Yayan. Kenapa saat menimbang neraca digitalnya berubah-ubah ya, Bu? Kadang 100,5 gram, kadang itu 100,6 gram. Kenapa itu, Bu? Oh, tadi sebelum ditaruh, bendanya neracanya sudah dikalibrasi belum? Dienolkan belum neracanya? Sudah, Bu. Oh iya ya, kalau begitu kamu pilih salah satu hasil yang lebih sering muncul ya. Kalau misalnya 100,5 lebih sering muncul, pilihlah yang 100,5. Jelas? Timbang berulang-ulang ya, Bu? Iya, coba berulang-ulang yang mana yang lebih sering muncul angkanya. Baik, Bu. Nah. Bu, LKPD-nya belum ada yang belum dapat, Bu. Oh ya, ini masih ada ya. Kalian bisa akses di LMS juga, buka di LMS ya. Bu, ada yang ngechat di LMS, Bu. Ngechat apa, sayang? sayang? Ibu, Bu. Buka, Bu. Oh iya, siap. Bentar ya.
Oke, ada lagi kesulitan? Pakai neraca pegas bisa semua? Belum, Bu. Oke, belum ada pertanyaan atau belum mengerti? Bu, kenapa hasil pengukuran saya berubah-berubah ya, Bu? Pakai neraca pegasnya ini, Bu. Oh ya ampun, Dian. Tadi neracanya kamu pegang ya? Iya, Bu. Aku pegang-pegang kayak gini. Ayo goyang. Makanya taruh di statif ya. Biar Oh, dia nggak boleh ajak. goyang-goyang ya, Bu ya? Iya, taruh di Iya. statifnya. Supaya Oke, Bu. tidak Macak-macak dia itu, Bu. Macak-macak, Bu, dia itu. Barokah nih, baca cekiaan. lagi petunjuknya. Kalian kan sekelompok kok saling itu. Ya, itulah, Bu. Yang Harusnya mulai aku Barokah pakai memberitahu pegas tadi. Dian ya. Bu, dia lempar-lempar nih pegas Barokah tadi. tuh Jagalah dikasih tahu, Bu. Barokah tuh galak sama Dian, Bu. Sudah, Bu, sudah. mereka Nanti tuh, Bu. waktunya nggak cukup. Sebagai jodoh, dua Ya, itu ya. Bu. Blok, Bu, Ya, mereka silakan tuh, Bu. bekerja. Nanti waktunya tidak cukup. Iya, Dian Bu. punya pacar anak IPS, Bu. Pasti Barokah cemburu. Rinaldo, sudah. Tuh, dikerjakan. Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan meja ya. Oke. Setelah Ibu berkeliling dari tadi, nampaknya semua kelompok hampir selesai deh ya. Dan ada juga kelompok yang sudah selesai nih. Keren sekali nih kelompok yang sudah selesai. Ibu lihat kelompoknya Yayan nih semuanya aktif ya. Semuanya mengerjakan, bagus sekali. Oke. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Iya, sudah. Kebetulan waktunya juga sudah habis, sudah 20 menit, semuanya sudah selesai. Ibu minta satu kelompok untuk presentasi di depan, yaitu kelompok yang paling hebat dari tadi, yang paling aktif, kelompoknya Malisa, Dian, dan Ray. Oke, silakan maju, Malisa, Dian, dan Ray. Ini datanya sudah di Ibu ya, sudah di flash disk Ibu, jadi Ibu tampilkan data hasil percobaan mereka tadi. Oke. Nah, ini dia. Silakan. Pada kelompok 1. Aku baca ya, Bu. Ya. Jadi kami timbang gelas kosong masanya 100,5. Kami kalikan jadi berat jadi 1005. 1 koma. Oh, 1 koma itu ya, Bu ya? Iya, ya. Oh, gram ya, Bu ya? Iya. 1005 ya, jadi naik ke kilogram jadi 1,005 ya, Bu? Ya, benar. Saat 2 beban beratnya di udara 0,8. Setelah di air jadi 0,75. Gaya apungnya setelah kami kurangi 0,05. Berat gelasnya berisi air 1,057. Gaya apungnya itu dapatlah 0,052. Lanjut ya, Bu? Ya, lanjut. Pas 3 beban. Bebannya ada 3, timbang di udara 1,35. Ya. Setelah di air, beratnya berkurang jadi 1,25. Gaya apungnya setelah dikurang dapat 0,1. Berat gelasnya 1,12. Hasilnya gaya apung itu 0,115. Kemudian 4 beban. Beratnya di udara 1,9. Pas di air berkurang jadi 1,7. Gaya apungnya selisih jadi 0,2. Berat gelasnya itu 1,2. Gaya apungnya yang didapat itu 0,195. Ya, benar. Lalu jawab pertanyaan pertama ya, dibacakan. Ini jawaban kalian tadi. Coba dibacakan. Dari pertanyaan bagaimana nilai berat benda ketika berada di udara dan ketika berada di dalam air. Berat benda di dalam air menurut kami lebih ringan daripada di udara. Terlihat dari tabel data hasil percobaan pada percobaan pertama, saat 2 buah beban digantung terlihat berat benda di udara 0,8 Newton, sedangkan ketika dicelupkan ke dalam air atau fluida beratnya menjadi lebih kecil yaitu 0,75 Newton. Benar. Lanjut, jawaban yang kedua. Bacakan, Ray. Oh iya, Bu.
Jika besar gaya apung yang didapatkan sama dengan FA sama dengan berat dua-duanya kurang berat fluida dibandingkan dengan yang didapatkan dengan FA sama dengan berat fluida, hasilnya sangat mirip atau mendekati. Perbedaan angkanya hanya sedikit, yaitu angka desimalnya saja. Oh, ternyata ada perbedaan ya. Perbedaan, Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan? Harusnya sama atau beda? Dengan cara berat udara dikurang berat di fluida dengan gaya ke atas mengukur berat fluida yang dipindahkan. Harusnya Sama. ya. Kenapa dia berbeda, Ray? Ray, kenapa berbeda tadi? Karena bisa ada beberapa hal, Bu. Yang pertama, pengukuran dengan neraca pegasnya kurang akurat. Ukurannya kurang akurat. Yang kedua, ada air yang tidak masuk ke gelas ukur saat air tumpah dari gelas yang berlubang. Yang ketiga, perbedaan skala antara neraca pegas dan neraca digitalnya, Bu. Jadi agak sedikit beda faktor itu, Bu. Bagus sekali, kurang luar biasa ya kelompok 1 ini. Jadi ada banyak faktor ternyata yang mempengaruhi perbedaannya, walaupun hanya sedikit itu disebutkan saja ya. Lalu selanjutnya Malisa, jawab pertanyaan keempat. Ya Bu, untuk pertanyaan 4, itu bagaimana pengaruh massa beban terhadap gaya apung yang bekerja pada benda? Jadi menurut hasil diskusi kami, itu semakin besar massa benda yang dicelupkan, semakin besar nilai gaya apungnya yang dapat terlihat dari data hasil percobaan, Bu. Iya, benar sekali ya. Kita lihat lagi data hasil percobaan. Ketika bebannya 2, gaya apungnya 0,05. Ketika bebannya 3, gaya apungnya 0,1. Ketika 4 beban, gaya apungnya 0,2. Ternyata semakin besar massa bebannya, gaya apungnya semakin besar pula. Nah, yuk kita lihat kesimpulan dari Malisa tadi, kelompok Malisa tadi. Apa? Ya Bu, jadi kesimpulannya, jadi dari percobaan ini terlihat bahwa berat benda di dalam air lebih kecil daripada berat benda di udara. Hal ini dikarenakan karena adanya gaya apung yang bekerja pada benda jika benda tercelup di dalam air. Nah, untuk hukumnya, hukum Archimedes Bu yang mendasarinya. Ternyata kita bisa mencari besar gaya apung dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa mengurangkan berat benda di udara dengan berat benda di fluida. Yang kedua, kita bisa mencari berat fluida yang dipindahkan benda saat ia tercelup dalam fluida tersebut, Bu. Iya, benar ya. Apa ya rumus dari berat fluida yang dipindahkan tadi, yang paling di awal tadi sudah kita bahas? Gaya ke atas sama dengan Gaya berat benda dikurangi berat benda di air, Bu. Benar. Yang satu lagi. Massa jenis kali gravitasi kali volume tercelup, Bu. Benar. Massa jenisnya massa jenis bendanya atau massa jenis fluidanya? Bendanya, Bu. Massa jenis bendanya? Fluida, Bu. Fluida, Bu. Nah, massa jenisnya massa jenis fluidanya ya, karena gaya ke atas itu adalah gaya yang dikerjakan oleh fluida. Jadi massa jenisnya massa jenis fluida. Kalau volumenya, volume apa? Benda. Volume benda yang tercelup ya. Nah, volume benda yang tercelup itu kan sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Bu. Sudah jelas. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, di LMS udah Ibu berikan bahan ajar ya. Bahan ajarnya Ibu bikin seperti ini supaya kan lebih menarik bagi kalian. Nah, mengapa kapal dapat terapung? Nanti, oh ini nih komiknya seperti ini ya. Apa kapal dapat terapung? Nah, lalu kalian di mana akses bahan belajarnya? Kalian bisa klik di sini. Di sini dan di sini. Bisa kalian pelajari lagi di rumah. Nah, untuk di rumah kalian kerjakan soal 2 buah soal ya yang ada di LMS juga sudah Ibu share. Pertemuan berikutnya akan Ibu bahas. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Seru, Bu. Seru, Bu. Seru banget, Bu. Seru, Bu. Dari kita kalau kalian merasa pembelajarannya mengasihkan. Semoga paham semua.
Semoga paham semua ya. Paham, Ibu. Oke, baiklah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah kita awali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Ibu minta Rainaldo untuk menutupnya dengan doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Fun fisik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Ya, terima kasih, Bu. Dadah barokah. Ya, terima kasih Bu Dona. Gimana Bu Dian? Bu Sri ada di sini kah ya? Belum. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Mohon tunggu bentar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, saya tadi ke Gemit yang satu karena saya sambil ini. Bu Sri Lestari mungkin sedang tadi izin sebentar ke kelas seperti itu. Tampilan Bu Dona ya, saya lihat Bu Dona sudah baik ya tampilannya. Saya di sini mencatat totalitas sekali. Kemarin Bu Sri memberikan masukan bolanya yang lebih kecil aja, misalkan bola tenis, kemudian dimasukkan di toples gitu kan. Saya kaget, wow ternyata ini pakai akuarium. Ini akuariumnya beli atau gimana Bu? Ada di sekolah Bu. Oh ada di sekolah ya, alhamdulillah. Ya. Oke ya, jadi bagus ya kalau saya lihat ternyata tetap pakai bola dan pakai akuarium sehingga kalau didemonstrasikan di depan kelas itu bisa terlihat ya oleh siswa walaupun ada di belakang seperti itu. Nah kemudian tadi juga interaktif sekali, ada yel-yelnya begitu ya, sehingga di sini Bapak Ibu semangat nggak melakukan peer teaching ya, mungkin kalau jadi siswa beneran juga semangat ya. Nah itu harapannya nanti juga seperti itu ya, ketika kita mengajar di kelas, terutama kalau di jam siang, ya itu memang kreatifnya guru untuk bisa menghidupkan suasana di dalam kelas begitu. Nah kemudian dari alur pembelajarannya juga sudah terstruktur, kemudian diskusi juga sudah berjalan seperti itu. Saya pikir tidak ada masalah ya, nanti tetap dipertahankan yang seperti ini Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Sama Ibu. Ya. Bu Sri Lestari, sudah adakah? Oh belum. Ya, kalau belum silakan dilanjut saja Bapak Ibu. Ini yang terakhir ya? Ya Bu. Bu Yeyen. Oke, silakan Bu Yeyen. Ya Bu.